Veda Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia yang dikenal berprestasi di ajang Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP, baru-baru ini menghadapi tantangan besar dalam karir balapnya. Meskipun sudah mengukir prestasi gemilang, Veda tidak mendapatkan kesempatan untuk berlaga di Moto3 2025 melalui wildcard. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur batas usia minimum untuk dapat berkompetisi di ajang balap Grand Prix. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Dorna Sports dan Federasi Motor Internasional atau FIM, pembalap yang ingin mengikuti ajang Moto3 harus berusia minimal 17 tahun pada saat awal musim balap dimulai. Veda yang masih berusia 16 tahun pada tahun 2025, meskipun sudah menonjol dengan prestasi yang mengesankan, belum memenuhi persyaratan ini. Hal ini memaksa tim dan Veda untuk menunggu hingga 2026 untuk memulai debutnya secara resmi di Moto3. Di dunia balap, usia bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan faktor penting yang ditentukan oleh regulasi untuk memastikan keselamatan dan kesiapan fisik para pembalap. Peraturan yang diterapkan oleh Dorna dan FIM mengenai batas usia minimal untuk balapan di level Grand Prix bertujuan untuk melindungi pembalap muda dari resiko yang lebih besar. Balapan di kelas Moto3 yang terkenal dengan kompetisinya yang ketat mengharuskan pembalap untuk memiliki keterampilan fisik dan mental yang sangat matang. Usia 17 tahun dianggap sebagai titik di mana seorang pembalap memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. Meskipun Veda telah menunjukkan kemampuan luar biasa di ajang junior, usia muda yang masih 16 tahun membuatnya belum bisa memenuhi syarat untuk ikut serta dalam balapan Moto3 2025. Meski tidak bisa ikut serta dalam ajang Moto3 2025 melalui wildcard, ketidakikutsertaan Veda tidaklah berarti akhir dari segalanya. Justru, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari penundaan debutnya. Veda dapat memfokuskan diri pada pengembangan keterampilan balapnya di tingkat yang lebih rendah serta meningkatkan kondisi fisiknya. Fokus utama Veda kini bisa diarahkan pada latihan teknis yang lebih mendalam, penguatan mental, serta persiapan tubuh yang optimal untuk menghadapi tantangan besar di Moto3 pada tahun 2026. Dengan waktu lebih banyak untuk berlatih, Veda bisa menyiapkan diri dengan lebih matang dan mempersiapkan segala aspek dari karir balapnya. Meskipun beberapa pembalap muda lainnya berkesempatan untuk bertanding di ajang Moto3 lebih awal, Veda memiliki kesempatan untuk melangkah lebih mantap di musim berikutnya. Sementara Veda tidak dapat ikut serta di ajang Moto3 2025, beberapa pembalap muda lainnya berhasil mendapatkan kesempatan sebagai wildcard, seperti Zen Mitani yang sudah berusia 17 tahun. Perbedaan usia inilah yang menjadi faktor kunci dalam keputusan Dorna Sports dan FIM. Zen Mitani, meskipun baru beberapa tahun berkompetisi di level junior, sudah memenuhi persyaratan usia dan mendapat kesempatan untuk tampil di ajang Moto3. Hal ini menunjukkan bahwa peluang di dunia balap sangat bergantung pada faktor usia di samping keterampilan yang dimiliki. Veda yang masih berusia 16 tahun, meskipun memiliki pengalaman dan prestasi yang mumpuni, harus menunggu sampai usianya memenuhi syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, sementara beberapa pembalap muda lainnya memiliki kesempatan untuk tampil lebih awal, Veda harus menunggu hingga 2026. Meskipun merasa kecewa karena tidak dapat berlaga di Moto3 pada 2025, Veda bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan aspek mental dan fisiknya. Menghadapi ajang sekompetitif Moto3 membutuhkan kesiapan tidak hanya secara teknis, tetapi juga mental. Dengan waktu ekstra, Veda dapat mengasah fokus dan kestabilan emosional yang sangat diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Selain itu, persiapan fisik menjadi sangat penting untuk menghadapi tuntutan balap yang sangat intens. Veda bisa melibatkan pelatih pribadi untuk memperbaiki kondisi fisik dan memastikan kesiapan tubuh untuk balapan yang penuh tekanan. Waktu ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan tes pramusim, yang dapat membekali Veda dengan pengalaman langsung di sirkuit internasional yang lebih beragam. Keputusan Dorna Sports dan FIM mengenai batasan usia untuk balapan bukan tanpa alasan. Regulasi ini sudah dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan pembalap, serta untuk memastikan bahwa setiap pembalap yang berkompetisi di Moto3 atau MotoGP telah siap menghadapi intensitas balapan yang tinggi.
Usia yang lebih muda, meskipun mungkin memiliki potensi luar biasa, seringkali kurang dalam hal pengalaman dan kemampuan untuk mengatasi stres fisik dan mental yang datang dengan berkompetisi di level tertinggi. Keputusan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa pembalap muda yang tidak cukup matang secara fisik dan mental beresiko lebih besar mengalami cedera. Oleh karena itu, meskipun Veda menunjukkan kemampuan luar biasa di level junior, aturan yang berlaku harus dipatuhi demi keselamatan jangka panjang para pembalap muda. Menunggu usia 17 tahun untuk debut di Moto3 mungkin tampak seperti hal yang merugikan bagi Veda. Tetapi sebenarnya ada banyak keuntungan dalam mempersiapkan diri lebih matang. Dengan menunggu beberapa waktu lagi, Veda dapat memastikan dirinya benar-benar siap untuk menghadapi tantangan besar di Moto3 2026. Mengembangkan keterampilan teknis, belajar dari pengalaman pembalap lain, dan mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kondisi balapan yang ekstrim akan membuat debut Veda jauh lebih solid dan kompetitif. Tidak terburu-buru untuk berkompetisi di ajang yang sangat ketat justru bisa membuat Veda lebih siap mental dan fisik, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih hasil yang optimal di musim 2026. Fokus pada pengembangan jangka panjang justru bisa memberi keuntungan bagi karir Veda ke depannya. Salah satu alasan mengapa banyak pembalap muda memilih untuk tidak terburu-buru mengikuti wildcard adalah risiko cedera yang tinggi. Balapan Moto3 adalah ajang yang sangat kompetitif dengan tingkat kecelakaan yang tinggi, dan terjatuh pada tahap ini bisa merusak peluang masa depan mereka. Jika Veda memutuskan untuk ikut wildcard di 2025, ia berisiko mengalami cedera yang bisa menghambat debut resminya pada tahun 2026. Cedera pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan teknis seorang pembalap, yang sangat penting untuk kesuksesan di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun peluang untuk berkompetisi lebih awal sangat menarik, melangkah dengan hati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik untuk musim 2026 adalah langkah yang lebih bijak dalam jangka panjang. Meskipun tidak mendapat kesempatan wildcard, Veda tetap memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri di tahun 2025. Veda bisa mengikuti tes pramusim dengan tim Moto3, berlatih di sirkuit internasional, dan memperdalam teknik balap yang dibutuhkan di level tersebut. Fokus pada pengembangan diri secara teknis dan fisik akan memberikan Veda dasar yang kuat untuk debutnya di Moto3 2026. Pembalap muda lainnya mungkin sudah mendapat kesempatan untuk balapan, tetapi dengan waktu yang lebih lama untuk berlatih dan mempersiapkan diri, Veda bisa memiliki peluang untuk menonjol di musim mendatang. Pengalaman dan pembelajaran dari ajang-ajang junior akan sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan balapnya di ajang yang lebih tinggi. Sebagai pembalap muda yang menjanjikan, Veda dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari pembalap lain yang telah melangkah lebih dulu ke ajang Moto3. Pembalap seperti Zen Mitani dan pembalap lainnya yang lebih berpengalaman bisa menjadi contoh dalam hal bagaimana mempersiapkan diri untuk berkompetisi di level Moto3. Veda bisa melihat apa yang mereka lakukan dengan baik, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam dirinya sendiri. Selain itu, kesempatan untuk berinteraksi dengan pembalap top dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan memastikan bahwa Veda siap untuk tampil maksimal pada debut resminya di Moto3 pada tahun 2026.